Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita inspiratif tentang Sunan Kalijaga. Penasaran dengan cerita Sunan Kalijaga? Yuk kita simak video berikut ini. Sunan Kalijaga aslinya bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said memberontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya, tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahami pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, sebab Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu, penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit. Soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta, ia tak berani, khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan.
Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahandanya. Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Said tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman, karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya. Maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya? Sudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana, tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tidak pernah dimakannya seperti dulu, selalu diberikan kepada fakir miskin. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh berandal Lokajaya atau Raden Said sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, dia hadang langkahnya. Tanpa banyak bicara lagi, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air, walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran karena orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu, kukembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi, ujar lelaki itu, sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa? Tanya Raden Said heran. Iya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa, jawab lelaki itu. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya, anak muda? Desah orang tua itu. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Said. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram. Merampok atau mencuri itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing.
Dan Said tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu. Kata demikian lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti. Banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang itu tidak mempergunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang itu sehingga mampu merubah pohon aren berubah menjadi emas? Selama beberapa saat Raden Said terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti aren-aren lainnya. Raden Said bangkit berdiri mencari orang berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. Raden Said mengejar orang itu, segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kaki. Tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok, dan berlari lagi. Demikianlah, setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? "Tunggu," ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. "Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid," pinta Raden Said. "Menjadi murid?" tanya orang itu sembari menoleh. "Mau belajar apa?" "Apa saja asal Tuan menerima saya menjadi murid." Berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya?" "Saya bersedia." Laki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan.
Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita, dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Allah supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun silam. Hanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena laki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkatan para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Di balik cerita Sunan Kalijaga yaitu, jika kita ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan barang yang halal dan dengan cara yang halal. Karena jika kita bersedekah dengan barang yang haram, maka itu sama halnya dengan membersihkan pakaian yang kotor dengan air kencing. Sekian cerita inspiratif kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.